Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu Sri Wahyuni Lubis, guru bimbingan konseling. Anak-anak ibu, sekarang ini kalian semuanya sudah kelas 9 ya, dimana sebentar lagi kalian akan lulus SMP. Tentu anak-anak ibu semuanya akan melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi lagi. Supaya anak-anak ibu tidak salah dalam memilih pendidikan lanjutan, ibu akan menjelaskan materi tentang pendidikan lanjutan setelah lulus SMP. Baiklah, sebelum anak-anak ibu memilih pendidikan lanjutan mana yang akan dituju, sebaiknya anak-anak ibu memahami dahulu bakat dan minat yang anak-anak ibu miliki supaya tidak salah dalam memiliki pendidikan lanjutan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan pengertian bakat dan minat yang sesuai dengan bakat dan minat anak-anak ibu miliki. Pertama, pengertian bakat dan minat. Setiap orang tentunya memiliki bakat, dan tentunya bakat orang satu sama lainnya berbeda. Bakat merupakan kemampuan yang memang sudah dimiliki oleh setiap orang, yang digunakan untuk mempelajari sebuah hal dengan cepat. Bakat orang satu sama lainnya tentu berbeda, sangat beragam, mulai dari bernyanyi, melukis, menari, dan masih banyak lainnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bakat yang dimiliki oleh seseorang. Antara lain adalah yang pertama, tingkat pendidikan yang dilalui. Yang kedua, lingkungan sekitar. Yang ketiga, struktur syaraf serta motorik. Dan yang keempat, emosi. Selanjutnya, anak-anak ibu juga harus tahu jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat umum. Bakat umum ini merupakan kemampuan yang memang berupa potensi dasar yang sifatnya umum. Hal ini dapat diartikan ya, jika semua orang memang memilikinya. Yang kedua, bakat khusus. Bakat khusus ini merupakan kemampuan yang mana memang berupa potensi khusus, yang berarti tidak semua orang bisa memilikinya ya nak. Misalnya di bidang olahraga, kemudian di bidang seni, di bidang pemimpin dan penceramah, serta banyak bidang lainnya ya. Selanjutnya, bakat-bakat khusus itu ada lagi beberapa macam. Antara lain, dibedakan dengan yang pertama, bakat verbal. Bakat verbal ini bakat yang ditunjukkan dengan konsep dalam bentuk kata-kata. Di sini bisa kita masukkan dia ke dalam orang yang pandai membentuk kata-kata itu, contohnya penceramah, ya, kemudian pembawa acara dan sebagainya. Yang kedua, bakat numerikal. Bakat numerikal ini merupakan kombinasi dari kata dan angka, yaitu meliputi kemampuan dalam menalar, berpikir, mengurutkan, menciptakan, dan hipotesis, serta pandangan hidup yang sifatnya rasional dan lainnya. Kecerdasan ini biasanya ditemukan ya pada akuntan, ilmuwan, pemrograman, dan sebagainya. Dua, merencanakan studi lanjutan. Ya, sebelum anak-anak ibu memasuki pendidikan lanjutan yang ingin anak ibu tuju, sebaiknya anak-anak ibu itu merencanakan studi lanjutan. Ya, untuk merencanakan studi lanjutan ini, biasanya sebagian besar siswa itu belum mengetahui tentang jenis-jenis sekolah lanjutan setelah SMP. Banyak ya nak, sejenis sekolah lanjutan yang perlu anak-anak ibu ketahui. Nah, sebelum sampai ke sana,
Terlebih dahulu, anak-anak ibu harus mampu memahami apa itu SMA, SMK, dan MA. Pertama, jenis sekolah menengah. 1. Sekolah menengah atas atau yang biasa kita sebut dengan SMA. Sekolah menengah merupakan salah satu jenis sekolah yang dapat dimasuki setelah anak-anak lulus SMP. Sekolah menengah umum ini mengutamakan persiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Di sini ada 2 program ya, pengajaran di SMA, yaitu yang pertama program ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita sebut dengan IPA. Yang kedua, program ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa disebut dengan IPS. Masing-masing program bertujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki perguruan tinggi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pada program tersebut. Program IPA itu bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Kemudian, program IPS itu bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial. Biasanya, untuk membedakannya, kalau IPA itu kita melanjutkan ke perguruan tinggi biasanya di bidang ilmu kedokteran, farmasi, keperawatan, dan lain-lainnya. Kemudian kalau untuk program IPS, biasanya itu di bidang akuntansi, sarjana hukum, dan sebagainya. Yang kedua, sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disebut dengan SMK. Sekolah menengah kejuruan atau SMK merupakan salah satu jenis sekolah yang dapat dimasuki setelah SMP. Sekolah menengah kejuruan ini atau SMK tujuannya adalah yang pertama, menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Yang kedua, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir. Dan yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan dunia usaha. Siswa yang belajar di SMK lebih banyak dibekali dengan keterampilan untuk memasuki lapangan kerja. Sekolah kejuruan mempunyai penekanan pada ilmu tertentu. Ada sekolah menengah kejuruan yang khusus mempelajari ilmu teknik. Maksudnya di sini bagian mesin. Kemudian ada yang mempelajari khusus ilmu pertanian. Contohnya di sini dia bagaimana untuk bercocok tanam. Kemudian ada yang khusus mempelajari ilmu kelautan. Contohnya di sini anak-anak ibu bisa lihat bagaimana orang-orang yang ikut berlayar, mencari ikan. Kemudian ada yang khusus mempelajari ilmu berkaitan dengan farmasi, ya khusus kesehatan ya di bidang kesehatan ini. Kemudian ada lagi yang khusus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ekonomi atau akuntansi. Biasanya ini orang yang kerja kantoran ya anak ibu. Ada lagi yang khusus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan komputer. Ya biasanya orang yang IT-nya, yang kepingin IT-nya tinggi. Dan masih banyak lagi yang semuanya bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Selanjutnya, bagaimana cara anak ibu untuk mempersiapkan diri masuk sekolah menengah? Di sini, anak-anak ibu itu tentu ingin berhasil dalam mengikuti pendidikan di sekolah menengah. Oleh karena itu, anak-anak ibu perlu mempersiapkan diri dalam memilih sekolah menengah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain menentukan tujuan setelah lulus sekolah menengah. Jika setelah lulus pendidikan, anak-anak ibu ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka sebaiknya
anak-anak ibu itu memilih SMA. Dan sebaliknya, jika setelah lulus pendidikan menengah anak-anak ibu ingin langsung bekerja, sebaiknya pilihlah SMK. Yang kedua, mempersiapkan diri sedini mungkin. Persiapan yang dimaksud di sini berhubungan dengan prestasi akademik. Prestasi akademik selama siswa belajar di SMP dapat diketahui melalui nilai hasil ujian nasional maupun nilai hasil ujian sekolah. Yang ketiga, pertimbangan sifat-sifat yang Anda miliki. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang sabar, ada yang teliti, ada yang tabah, ada yang suka bekerja menghadapi benda, kemudian ada juga yang suka bekerja menghadapi orang. Ada lagi yang mampu menciptakan alat-alat dan lainnya. Sifat-sifat orang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Yang keempat, pertimbangkan bakat yang anak-anak ibu miliki. Bakat yang anak-anak ibu miliki tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berbakat pada ilmu alam, tetapi tidak berbakat pada ilmu sosial. Ada yang berbakat di bidang olahraga, tetapi tidak berbakat di bidang kesenian. Ada lagi yang berbakat di bidang kesenian, tetapi tidak berbakat di bidang keterampilan. Bakat yang dimiliki anak-anak ibu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Seseorang yang mengikuti pendidikan di sekolah menengah, jika didukung dengan bakat yang dimiliki, akan lebih berhasil dibandingkan yang tidak didukung dengan bakat. Maka dari itu, kalau anak ibu ingin memilih pendidikan lanjutan, sebaiknya kenali bakat dan minat yang seperti ibu jelaskan dari awal tadi. Yang selanjutnya, tips dalam memilih pendidikan lanjutan. Ada beberapa tips yang harus anak-anak ibu perhatikan dalam memilih pendidikan lanjutan yang ingin anak-anak ibu tempuh. Yang pertama, lihat kualitas kelulusannya. Apakah sudah banyak yang sukses atau belum? Hal ini bisa dilihat dari kabar atau informasi tentang sekolah tersebut atau melihat langsung di sekelilingnya. Yang kedua, ikuti update prestasi sekolahnya. Akan diselipkan brosur atau diberitakan di situs online-nya. Ini akan terkait dengan fasilitas pengembangan diri di sekolah tersebut. Yang ketiga, amati kualitas pengajarnya. Banyaknya mata pelajaran juga akan diampu oleh guru yang berbeda. Maka anak-anak ibu lihat kualifikasi gurunya. Apakah sesuai dengan fak atau belum? Minimal sudah berpendidikan sampai strata 1 di bidangnya. Yang kedua, lihat profil gurunya, di mana prestasi guru akan menentukan kualitas mengajarnya. Guru yang kreatif juga akan menularkannya ke murid-murid. Selanjutnya, yang kelima, melihat status. Ya, sekolah juga menjadi tips penting dalam memilih sekolah setelah lulus SMP. Bagaimana nilai akreditasinya dan bagaimana prestasi sekolahnya. Pilihlah sekolah yang nilai akreditasinya A atau minimal B. Untuk prestasinya, pastikan prestasi yang didapatkan adalah prestasi milik sekolah secara keseluruhan. Bisa berupa penghargaan-penghargaan yang diterima sekolah. Yang keenam, pastikan fasilitasnya lengkap. Di sini, ini akan mendukung proses belajar mengajar serta kenyamanan kalau sekolah tersebut memiliki fasilitas yang lengkap. Kemudian, penggunaan media-media pembelajaran yang canggih akan sangat mendukung karena bisa meningkatkan minat anak-anak ibu untuk belajar. Yang ketujuh, pilihlah SMA yang banyak ekstranya. Maksudnya di sini, biar anak-anak ibu itu bebas memilih mana ekstrakurikuler yang tepat untuk pengembangan diri kalian yang sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Ekstra ini akan membantu pengembangan bakat anak-anak ibu. Bisa berupa ekstra pramuka, PMR, KIR, seni,
mengaji, olahraga, atau yang lainnya, yang penting sesuai dengan bakat dan minat yang anak-anak ibu miliki. Selanjutnya yang ke-8, lihat dan amati lingkungannya. Bagaimana kondisi sekitar sekolah yang hubungan guru dengan siswanya dan siswa dengan siswanya. Maksudnya di sini, bagaimana hubungan guru dengan siswa, kemudian hubungan antara siswa dengan siswa lainnya, apakah baik atau tidak. Pilihlah sekolah yang asri. Pastikan hubungan guru dan siswanya sangat baik. Usia SMA akan sangat rawan untuk mendapatkan pengaruh buruk. Jika guru memposisikan sebagai teman, maka akan membuat anak-anak ibu itu mempunyai tempat untuk sharing. Kemudian tidak merasa sendiri dan diatur-atur. Yang ke-9, lihat cara mengajar gurunya. Setiap mata pelajaran yang diampu oleh guru mata pelajaran yang berbeda, lihat cara mengajarnya. Apakah pasif, hanya dengan metode monoton atau yang kreatif. Penggunaan metode pengajar ceramah akan sangat membosankan. Jadi lebih baik menggunakan metode kontekstual. Yang 10, jika memilih SMK, pastikan banyak pilihan jurusannya, serta jelas penyaluran kerja atau penempatan kerja para alumninya. Hal ini sangat penting karena sekolah kejuruan adalah sekolah pembangun skill yang menempa murid-muridnya bisa memasuki lapangan dunia pekerjaan. Demikianlah materi tentang pendidikan lanjutan setelah lulus SMP yang Ibu sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak Ibu dalam memilih pendidikan lanjutan yang akan dituju. Tetap semangat, raihlah cita-cita setinggi mungkin. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada materi selanjutnya.